boleh memperkenalkan orang yang tahu saya masih pakai celana pendek terus. Beliau tahunya saya pakai celana pendek. Jadi apapun yang dikerjakan kemudian hari, kelihatan wajahnya masih pakai celana pendek itu. Guru SMP saya, Pak Jono. Jadi beliau yang ngajarin saya bikin sambutan, ngajarin saya bikin pidato, ngajarin saya pidato pakai bahasa Jawa. Nah ini Pak Jono. Jadi sidik jarinya ada di mana-mana. Baik, Mas Anies, ini ada aspirasi sepertinya dari guru honorer. Boleh mungkin diberi kesempatan Mas Anies untuk maju ke depan memberikan. Banyak mungkin boleh selama 2 menit ya, Bu. Mungkin boleh nyampaikan langsung keresahannya ke Pak Anies. Wah, Anda sampai bikin poster nih. Apa tulisannya? Dibaca. Saya guru honorer yang tidak bisa masuk Dapodik dan sekarang nyambi jadi guru TPA di SD Abah dulu, di SD Negeri Percobaan 2. Betul Abah, dulu SD Percobaan 2. Iya, sekarang saya nyambi jadi guru TPA di sana Abah. Karena gaji guru honorer kecil sekali Abah. Yang kayak tadi Mas yang tadi bilang itu betul sekali, saya setuju. Apalagi saya yang tidak bisa masuk Dapodik. Saya lulus 2020 Abah, saya sarjana COVID dan saya alhamdulillah keterima di SD Negeri, boleh disebutin apa? Ya. Di Samirono, menjadi guru honorer sampai sekarang alhamdulillah. Tapi dari awal masuk tidak dikabarkan gitu. Saya juga tidak tahu kalau di negeri itu ternyata harus masuk Dapodik. Kalau apalagi saya guru pelajaran Abah, guru PAI, Pendidikan Agama Islam gitu. Nah, jadi di guru PAI itu kan ikut Kemenak ya Abah ya. Di Kemenak juga ada aturannya harus masuk EMIS, harus punya. Ada satu lagi saya lupa, maaf, saya grogi banget ketemu Abah. Serius. Maaf ya Abah ya, belum diperiksakan tapi saya udah ngomong duluan. Terus Ya, pertanyaan saya ya insya Allah Abah terpilih jadi presiden. Saya amin ya rabbal alamin. Harapan saya tolong dipermudah Abah, jangan dipersulit kayak pemerintahan sekarang. Ya, dulu saya punya harapan Abah, serius. Dulu punya harapan lulus dari UIN Sunan Kalijaga, jurusan PAI. Saya ingin daftar jadi CPNS, tapi itu peraturan dihapuskan karena CPNS itu khusus guru diganti menjadi P3K dan aturannya harus mengajar minimal 2 tahun. Gitu, harus bisa masuk Dapodik dulu. Nah, jadi harapan saya tuh 0% Abah. Karena saya guru honorer yang tidak bisa masuk Dapodik sampai hari ini. Jadi saya tidak terdaftar di Kemendikbud gitu ya, Abah. Saya minta tolong. Dan yang kedua, saya kan SD Abah ya, ngajar di SD. Ketika nanti Abah jadi guru honorer, ketika aku jadi, aduh ya Allah, ketika Abah nanti jadi presiden, maafin Abah ya Allah. Maaf. Saya grogi sumpah, gemeteran demi Allah. Harapan saya di SD, jujur ya, anak SD zaman sekarang beda dari zaman saya dulu ya, angkatan 98. Beda banget, nakal banget ya. Terus lagi nggak pernah ngerjain PR. Padahal PR Abah ya, kami sebagai guru tuh masih PR ya. Kalau yang punya anak, yang punya adik, yang ngeluh PR kebanyakan. Nah, PR itu tuh melatih anak-anak tuh untuk bisa disiplin, tanggung jawab sejak dini gitu. Tapi nggak pernah dikerjain. Kalau ditanya lupa, masa anak kecil lupa? Kalau kita yang udah dewasa lupa wajar ya, tapi masa anak lupa? Padahal kerjanya main game, ya kan Abah? Terus selanjutnya Abah? Bu Guru jangan galak-galak, Bu Guru. Terus Abah, masih nggak nyangka gitu. Terima kasih ya teman-teman yang di sana sudah memudahkan saya untuk maju bertemu Abah langsung. Terima kasih, saya padahal nggak kenal sama mereka. Namanya siapa? Amirah Maulida. Amirah pakai H. Maulida. Amirah, ya. Abah satu lagi, saya curhat sedikit. Selain saya jadi guru TPA, saya juga nyambi jadi guru les yang bayarannya 1 jam cuma 35.000 teman-teman. Oke, Iya. siap. Kirim. Ya. Ya. Terima kasih Abah. Amirah, terima kasih. Terima kasih udah milih jadi guru. Terima kasih udah milih untuk jadi guru TPA apalagi, ya. Gini, yang soal ini nanti kita lihat.
soal administrasi. Yang penting begini, tadi saya bilang, jangan sampai urusan administrasi dalam sistem yang sekarang itu dibiarkan. Tadi saya bilang kan, kurikulum dan lain-lain, ya yang kurang dikoreksi, administrasinya harus dibereskan supaya tidak menjadi beban. Oke, karena itu banyak urusan-urusan administrasi seperti itu. Terus, ini Amirah, buat teman-teman semua, ini apa karena Amirah cerita soal guru SD. Dari semua jenjang pendidikan, paling menantang jadi guru SD. Guru SD, guru TK itu paling menantang. Kenapa? Karena anaknya polos-polos, jujur-jujur. Jadi guru itu, ini namanya Amirah. Amirah itu pemimpin. Pemimpin perempuan itu Amirah, betul nggak? Nah, Amirah, ini pesan juga. Jadi, ini saya selalu sampaikan sama anak jadi pengajar muda. Kalau menjadi guru SMA, ya tentu menantang, tapi mereka sudah bisa mengelola. Tapi anak SD, kalau Anda tidak menarik, mereka tidak tertarik. Betul? Kalau gurunya tidak bisa mengajar, menginspirasi, mereka akan meninggalkan. Oke? Jadi, kalau lagi begitu, harus dilihat juga sisi lain. Kamu harus perhatikan apa yang bisa membuat mereka mau ikut, apa yang bisa membuat mereka merasa terpanggil. Jadi cari caranya, tapi jangan disalahin. Karena anak SD, mereka mulai dengan ya polos aja. Cari caranya, pasti nanti akan ketemu caranya. Tapi Abah setuju nggak kalau di SD ada guru BK? Setuju nggak Abah kalau di guru SD ada guru BK? Nanti tanya ahli pendidikan kalau yang gitu. Jadi begini, prinsipnya memimpin. Jangan membayangkan mengajar. Masuk ke ruang kelas, bayangkan saya akan memimpin kelas ini. Jangan masuk ke kelas, bayangkan saya akan mengajar isi buku ini. Bukan, saya memimpin di kelas ini. Karena dalam memimpin, saya melakukan pengajaran. Dalam memimpin, saya melakukan pendidikan. Tapi masuk ruang kelas, guru harus membayangkan saya memimpin di kelas ini. Karena siswa melihat guru itu sebagai pemimpin, bukan sebagai pengajar saja. Karena itu perilakunya, tata keramanya, itu akan dilihat oleh siswa. Dan siap-siap aja, seperti namanya Amirah, kamu harus jadi pemimpin di anak-anaknya ya. Oke. Oke, siap teman-teman. Jadi karena waktunya yang sudah mepet, kayaknya kita akan langsung menghadirkan